Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hana Lucia Lugina. Nah, di pembahasan yang kemarin saya sudah buat mengenai tutorial mengenai media pembelajaran IPS dengan berbantuan aplikasi Canva. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat tema yang menarik dalam pembelajaran IPS yang tentunya bisa bermanfaat untuk ibu bapak guru atau teman-teman semua yang misalnya bosen nih di pembelajaran dari kali ini atau kehabisan ide gimana sih bikin pembelajaran yang menarik. Yuk. Nah, based on topik kita bakal bahas yang pertama itu mengenai permasalahan pembelajaran daring. Nah, udah gak asing lagi ya, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ini kita bahas beberapa kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu kasus guru-guru yang mungkin ada di beberapa wilayah yang kurang terkoneksi dengan baik dengan internet gitu ya, terpaksa untuk mendatangi setiap rumah anak-anaknya atau anak-anak yang tidak punya ponsel pintar. Permasalahan mengenai bapak di Garut ini terpaksa mencuri ponsel demi anaknya untuk belajar online. Lalu seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri karena diakui sulit untuk mengajari anaknya belajar online. Wah, miris banget ya. Problem yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran IPS yang dianggap bosen, yang dianggap jenuh gitu. Apalagi pas pembelajaran daring di kelas pembelajaran aja misalnya ya, ada misalnya anak mengakui gitu ya, pembelajaran IPS itu boring bu misalnya, karena banyaknya bacaan, tulisan, dan guru hanya menginstruksikan untuk membaca lalu menjawab soal. Nah itu kita bakal bahas bagaimana sih memecahkan masalah tersebut. Oke, tema yang akan kita rancang gitu ya untuk membuat tema yang menarik pastinya bisa dijadikan media pembelajaran interaktif bagi Bapak Ibu guru untuk mengajar selama pembelajaran jarak jauh, atau bisa digunakan sebagai penugasan gitu ya kepada siswa untuk bagaimana sih membuat tugas yang tidak membosankan atau kekinian gitu ya. Jadi anak tuh tertarik untuk ada antusiasnya untuk mengerjakan tugas yang tidak hanya menjawab soal. Ada syarat-syarat ini sebelum kita menugaskan misalnya ke peserta didik atau siswa mengenai tema yang menarik ini. Yang pertama, siswa tuh harus dapat berpikir secara konkret dan abstrak gitu. Jadi tidak bisa untuk kelas bawah gitu ya, yang belum bisa misalnya kelas 1 SMP gitu. Nah itu kan peralihan dari SD ke SMP, jadi belum matang ya. Nah, saya akan mencobakan atau lebih mereferensikan penugasan ini untuk kelas 8 dan 9 SMP gitu ya dalam pembelajaran IPS. Tentunya tema ini sudah dirancang terlebih dahulu oleh ibu dan bapak sedemikian rupa dan sudah ada keterkaitan hubungan antara pembelajaran IPS dengan tema. Di sini saya menugaskan contohnya pada pembuatan infografis Canva. Jadi saya menugaskan misalnya peserta didik untuk membuat infografis Canva dengan tema yang menarik, yang tentunya saya sudah siapkan tema-temanya dan sudah ada keterkaitan hubungan antara pembelajaran IPS dengan tema tersebut. Nah, untuk tujuan dari pembuatan tema tersebut yaitu siswa dilatih untuk mendesain secara kreatif bagaimana dia menghubungkan antara sumber informasi yang dia kumpulkan secara langsung wawancara ataupun dari berbasis sumber digital atau online gitu ya. Jadi siswa dilatih untuk menghubungkan keterkaitan sumber dengan materi pembelajaran IPS. Tentunya ini bakal menarik bagi peserta karena merupakan hal yang baru gitu. Tentunya tidak hanya mengaitkan materi-materi pembelajaran IPS saja gitu dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya di pembelajaran jarak jauh ini kalian ingin proses pembelajaran ini lebih berkualitas. Nah, makanya proses analisis ini perlu dan utama untuk diaplikasikan dalam proses belajar siswa selama di rumah. Contohnya saya akan membuat mengenai infografis Canva dengan menghubungkan
mengembangkan materi pembelajaran IPS. Pengamatan ini bisa berupa literasi secara digital melalui berbagai sumber informasi yang ada, lalu dengan menggunakan sumber informasi secara langsung dengan mewawancarai beberapa orang yang terkena dampak COVID, seperti pengusaha, UMKM sejenisnya, atau misalnya terdapat beberapa profesi yang sekarang dikerumahkan. Nah, bagaimana sih para pekerja yang dirumahkan ini dapat menghadapi situasi pandemi COVID saat ini? Nah, secara detailnya saya telah membuat materi pembelajaran IPS mengenai mobilitas sosial dengan adalah bagaimana siswa dapat membaca dari berbagai sumber mengenai apa itu materi pembelajaran IPS mengenai mobilitas sosial dari berbagai sumber dan dari berbagai teori yang ada. Misalnya mobilitas sosial ini kan banyak ya, dari berbagai sumber yang ia baca. Menurut pribadinya apa sih itu mobilitas sosial dalam perspektif dirinya sendiri. Yang kedua ini adalah siswa diminta untuk menyebutkan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di sini siswa dapat menentukan, menganalisis, dan menghubungkan antara materi pembelajaran IPS mengenai faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial dengan pelaku usaha atau profesi yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Contohnya, bagaimana sih siswa dapat menganalisis pelaku usaha ini dalam mobilitas sosial, misalnya mobilitas sosial atau penghambat faktor mobilitas sosial itu sendiri, yaitu karena pandemi COVID banyak pelaku usaha atau profesi yang dirumahkan atau pelaku usaha yang bangkrut. Nah, yang terakhir ini bagaimana sih siswa dalam menanggapi atau membuat suatu kesimpulan dari pandemi dan materi pembelajaran IPS ini, apa yang dapat dia simpulkan. Nah, ini tergantung dalam perspektif siswa dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada di sekitarnya. Pembelajaran IPS yang dianggap sebagian peserta didik menyeduhkan atau membosankan dapat diatasi dengan tema-tema yang menarik yang telah saya jelaskan. Siswa dilatih untuk dapat mengembangkan rasa empatinya dengan membuat salah satunya, contohnya, yaitu membuat infografis Canva. Nah, infografis ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau dapat menggugah masyarakat sekitar untuk peduli, dan tentunya kita dapat belajar secara berkualitas walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terakhir, kita dapat sama-sama belajar untuk dapat menghadapi challenging yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Selama manusia bisa berusaha dengan kreativitas dan daya pikir yang ia punya, maka kita dapat menghadapi tantangan yang ada di sekitar kita. Nah, dari beberapa informasi yang telah saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk video selanjutnya, keep on watching di YouTube saya, Hana Rizalgina. Jangan lupa like, subscribe, and komen dulu ya. Terima kasih.